Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, yang setia dan tidak pernah ditinggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara berkat rahmat, anugerah, dan kasih karunia yang datang dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang akan melayakkan kita memimpin dan memberkati dalam sepanjang ibadah kita sampai kepada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Puji syukur kehadapan Tuhan, jika kita pagi hari ini masih bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu suatu anugerah dan kemurahan. Kita masih boleh beribadah, kita masih boleh berkumpul, bertemu dengan saudara seiman. Mari kita berikan ucapan syukur kita melalui pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Biarlah kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati. Saya undang kita semua bisa berdiri. Siapkan hatimu. Ya Tuhan, ini persembahan kami Tuhan, yaitu hidup kami Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiara lama sikiara lama takara lama sakara lama sa. Kiara lama sakara lama takara lama sa. Kiara lama sikiara lama sa. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan, Allah kekuatan kami, perlindungan kami yang tinggi. Kau yang patut kami tinggikan, kami puji dan kami sembah ya Tuhan. Haleluya. Sembah mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu
Raja kami. Engkau bertata di atas puji-pujian kami Tuhan. Engkau berada di tempat yang maha tinggi, maha kudus. Tuhan, kami datang kepadamu ya Bapa. Dengan apa yang kami ada saat ini Tuhan. Tapi kami mau percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Engkau yang menilai setiap hati dan pikiran kami ya Bapa. Biarlah urapan-Mu mengalir atas kami semua Tuhan. Engkau berkarya di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga kami yang sakit pulih Engkau sembuhkan. Yang terluka Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahwa di dalam Engkau ada hidup, ada pengharapan, ada masa depan yang sungguh cemerlang. Karena Engkau sendiri yang telah menyediakan bagi kami Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang memeliharakan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua anugerah dan kemurahan-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kita yang percaya, katakan bersama-sama. Amin. Berkemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Berikan salam kepada saudara kita dengan menghadap ke belakang. Katakan Yesus dahsyat. Allah kita dahsyat. Amin. Alangkah indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Karena Dia mencurahkan berkat-Nya yang melimpah. Berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yes, Yesus ku dasar, ku taraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesus ku dasar, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yes, Yesus ku dasar, ku taraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesus ku dasar, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat. Yes, ku taraku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Amin. Amin. Kita harus memilih hidup kita. Jalan mana yang harus kita pilih. Tapi satu pilihan yang jangan sampai keliru. Pilihlah hidup bersama Yesus. Amin. Itu adalah anugerah terbesar bagi kita. Hidup yang kupilih membuat aku berarti. Amin. Yes. Dia yang akan selalu berada di sisi kita. Dia yang akan selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Hidup yang kupilih membuat
berkuatku. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Yes, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan perkara besar yang menentukan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku bertegar. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Amin. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Yesus kita yang akan selalu berada di sisi kita. Amin. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk menghadapi hari esok. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Silakan duduk Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kekuatan dalam hidup kita datangnya dari Tuhan. Kita adalah tubuh dari daging yang lemah. Seringkali bimbang, seringkali takut, seringkali kecewa, seringkali putus asa, seringkali khawatir. Tapi di dalam Tuhan ada pengharapan yang pasti. Karena Dialah kekuatan kita, perlindungan kita. Dia yang akan selalu menolong kita. Dia ada berada di sisi kita. Dia yang menopang hidup kita. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menarik dan berisai di hidupku. Katakan dengan senap hati kita, dengan iman pujian dinaikkan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus. Amin.
kasih-Mu kekal Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami ya Bapa. Sungguh besar kemurahan-Mu atas kami ya Tuhan. Allah Tuhan, perlindunganku, kekuatanku. Allah yang peduli, Kau Allah yang mengerti, Kau pembebasku, Kau Allah penolongku, Kau benteng hidupku, Kau tak perlindunganku, Kau tempat persembunyianku. Yang kudus, yang mulia, yang berkuasa. Haleluya. Kiara lama si, kiara lama si, kiara lama takara lama si, kiara lama si. Engkau bukanlah Allah yang jauh dari kami. Engkau adalah Allah yang sangat dekat dengan kami. Itu sebabnya ketika kami membutuhkan pertolongan, Engkau sanggup untuk menolong kami dengan sempurna. Terima kasih Allah yang baik. Silahkan Engkau berkarya lebih leluasa di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan firman-Mu. Urapi juga seluruh jemaat-Mu, baik yang berada di dalam ruangan ini, maupun saudara-saudara kami yang berada dimanapun mereka berada. Supaya ketika firman-Mu disampaikan, maka firman-Mu itu boleh membebaskan. Firman-Mu itu boleh meneguhkan iman kami. Firman-Mu itu boleh memberkati kami dan menjadi penuntun dalam hidup kami, di dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah suatu negara memproklamasikan kemerdekaannya, saudara, keadaan negara itu tidak serta-merta semuanya menjadi ready, semuanya menjadi siap. Semuanya serba siap. Enggak, saudara. Ada berbagai hal yang harus segera diatasi, yang harus segera ditata, yang harus segera dibenahi, agar negara yang baru merdeka itu menjadi negara yang teratur, menjadi negara yang tertib, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang adil, makmur, sumber daya manusianya tumbuh dan meningkat, ekonominya maju pesat, memiliki pasukan militer yang kuat dan disegani, sehingga tidak ada penjajah yang berani main-main dengan negara itu. Saudara-saudara, di dalam kehidupan rohani juga demikian. Setelah kita dikaruniai dengan kemerdekaan oleh Tuhan, yaitu kita dimerdekakan dari dosa, kita dimerdekakan dari maut,
kita dimerdekakan dari kuasa iblis dan roh-roh jahat, kita juga masih harus berbenah dalam banyak hal, agar saudara-saudara kita tidak lagi jatuh ke tangan penjajah dan kita tidak lagi diperbudak baik oleh dosa maupun oleh iblis dan kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang terkasih, kita bukan hanya ingin menjadi pribadi yang tumbuh sehat di dalam iman, pengharapan, dan kasih, saudara. Bukan hanya akan menjadi semakin dewasa secara rohani, tetapi kita harus terus berbenah supaya kita juga menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk itu, apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, adalah bersyukur atas kemerdekaan yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Sekali lagi, yang pertama adalah bersyukur atas kemerdekaan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Mengapa kita harus bersyukur? Karena, saudara, untuk mengaruniakan kemerdekaan kepada kita, kepada saudara dan saya, Allah dalam Kristus Yesus telah melakukan hal-hal yang sangat besar dan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Allah di dalam Kristus menebus kita dengan darahnya, dengan cara mengorbankan hidupnya untuk kita. Saudara, firman Tuhan di dalam Galatia pasal 1 ayat yang keempat, saya akan bacakan dalam terjemahan yang lain. Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus itu telah menyerahkan dirinya sendiri karena dosa-dosa kita, supaya dia dapat melepaskan kita dari semua yang jahat yang akan datang. Kalau kita lihat berbagai korban yang dilakukan di dalam perjanjian lama, mereka selalu mengorbankan domba, mengorbankan lembu untuk menghapus dosa-dosa mereka. Dan korban yang demikian itu adalah korban yang tidak sempurna. Itu sebabnya mengapa setiap tahun berulang-ulang, setiap kali berdosa ada pengorbanan lagi, dikorban lagi, sembelih domba, sembelih lembu, dan lain sebagainya. Tetapi semua yang dilakukan di dalam perjanjian lama itu adalah gambaran, bayangan yang akan terjadi kemudian, yaitu realitas yang sesungguhnya adalah ketika Yesus menjelma menjadi manusia dan kemudian mati di atas kayu salib untuk menjadi korban yang sempurna untuk selama-lamanya. Itu sebabnya setelah pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, maka tidak perlu lagi orang-orang percaya kepadanya mengorbankan domba, mengorbankan lembu, sapi, dan lain sebagainya. Jadi saudara, dengan cara demikianlah maka Yesus itu melepaskan kita dari masa-masa yang jahat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi Yesus melakukan tindak penyelamatan atau penebusan itu dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Melalui penebusan itulah kita menerima pengampunan dosa. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang telah kita lakukan. Karena Yesus telah menebus kita secara sempurna, maka pengampunan itu pun sempurna. Dan sehingga tidak ada satu dosa pun yang tersisa, saudara. Mengapa kita harus bersyukur? Yang kedua adalah karena Allah dalam Kristus telah mengalahkan setan dan maut bagi kita. Bukan hanya mengalahkan setan untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa mengalahkan setan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus mengalahkan setan dan kuasa-kuasa roh jahat.
semua itu dilakukan supaya saudara dan saya itu boleh terlepas dari cengkeraman kuasa setan yang menyiksa dan menyengsarakan kita, saudara. Satu kali Tuhan Yesus berkata, apabila seorang yang kuat bersenjata lengkap menjaga rumahnya, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata andalan orang itu. Saudara, perkataan Yesus ini muncul berawal dari suatu peristiwa. Pada suatu kali Yesus mengusir setan yang menyebabkan seseorang menjadi bisu. Sangat menderita, saudara. Orang dibungkam saja, tidak bisa ngomong dalam beberapa waktu. Rasanya tidak enak. Kita tinggal sendirian, tidak punya teman. Kita juga tidak enak, karena tidak ada yang diajak omong. Lah apalagi, orang ini pengen ngomong tapi tidak bisa. Karena apa? Dirasuk oleh roh jahat dan dibuat menjadi bisu. Ketika setan itu diusir keluar oleh Tuhan Yesus, maka orang itu, saudara, seketika itu juga bisa ngomong. Nah, saudara-saudara, maka pada waktu itu orang yang berada di sekitarnya menjadi sangat heran, saudara. Tetapi di antara mereka yang hadir, yang menyaksikan mujizat ini terjadi dalam diri orang yang dirasuk setan, yang bisu dan tidak ngomong, jadi bisa ngomong. Itu ada yang menyampaikan nada sumbang. Ini hal yang biasa. Di mana-mana juga kalau misalnya ada sesuatu mesti ada yang ngomong dengan sumbang, saudara. Nah, tetapi saudara, apa yang dikatakan oleh orang yang menyampaikan nada sumbang ini? Dia berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Itu adalah penghulu setan. Nah, maka kemudian Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan jikalau iblis terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya bisa bertahan? Saudara, dalam soal ini saya mau memperlihatkan kepada saudara-saudara bahwa kuasa dan kekuatan Tuhan Yesus Kristus itu jauh mengatasi kuasa manapun yang ada di jagat raya ini. Termasuk kekuatan setan, iblis, dan roh-roh jahat. Itu sebabnya mengapa Yesus berkata, tetapi jika seorang yang lebih kuat menyerang dan mengalahkannya, maka semua perlengkapan dan senjata andalannya itu akan dirampas. Jadi ini adalah bicara mengenai kekuatan Yesus, kuasa Yesus yang melucuti kekuatan dan perlengkapan senjata kuasa kegelapan. Mengapa kita harus bersyukur? Yang ketiga adalah karena Allah dalam Kristus Yesus mengirimkan roh penolong, yaitu roh Allah yang juga disebut Roh Kudus, untuk menyertai kita, bahkan untuk tinggal di dalam kita. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, arti kemerdekaan di sini itu bukan saja berarti membebaskan kita manusia dari kuasa dan cengkeraman roh jahat atau kuasa kegelapan. Tetapi juga membebaskan orang-orang yang percaya kepada Tuhan segala bentuk kuasa yang memperdaya dan menghalang-halangi manusia untuk bisa menerima keselamatan dan kasih karunia daripada Allah dalam Kristus. Itu sebabnya saudara, walaupun Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara oleh karena memberitakan Injil, perlu digarisbawahi bahwa Paulus dan Silas
itu dijebloskan ke penjara bukan karena dia melakukan kejahatan, ya, atau mengacau masyarakat, atau merusak tatanan masyarakat, atau dia mencuri, atau dia berzina, atau dia melakukan berbagai perbuatan amoral yang lain. Tetapi Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara oleh karena memberitakan Injil, saudara. Nah, walaupun dia dijebloskan ke dalam penjara, tubuhnya, raganya dikurung, saudara. Tetapi hati dan pikiran mereka tidak terpenjara, saudara. Sekali lagi, hati dan pikiran mereka tidak terpenjara. Itu sebabnya mereka tetap berdoa di dalam penjara. Ketika tengah malam mereka memuji-muji Tuhan, dan pujian yang mereka naikkan pada tengah malam didengar oleh para hukuman yang lain. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas itu menyebabkan kepala penjara dan seluruh keluarganya bertobat, dibaptis, terima Tuhan, dan diselamatkan. Orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa oleh Yesus Kristus adalah orang yang memiliki dampak kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Saudara, kehendak Tuhan adalah agar semua orang bertobat dari dosanya dan berbalik kepada Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada orang yang getol banget, pingin sekali untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada orang yang demi mencari kehendak Tuhan mau melakukan apapun, termasuk segala tindakan yang sulit-sulit. Tapi saudara, ini seringkali kontradiksi. Karena untuk hal yang mudah hanya diminta untuk bersyukur, orang tuh susahnya minta ampun, saudara. Padahal bersyukur itu adalah kehendak Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-118, saudara. Mulai dari ayat 1. Di sana diserukan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang-orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, Tuhan itu mau hati kita ini, sekali lagi, hati kita ini, saudara, setiap hari dipenuhi dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, dalam suatu perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah orang-orang kusta yang jumlahnya 10 menemui dia. Mereka tidak berani mendekat, tetapi mereka berdiri agak jauh dan mereka berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ketika Yesus mendengar, Yesus memandang mereka sesaat. Kemudian Yesus berkata, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara, ini loh kalau kita lihat.
gunanya orang taat kepada firman Tuhan, gunanya kita taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, yang dikehendaki Tuhan, itu ada mujizat yang sedang menunggu yang akan terjadi. Ketika tanpa basa-basi kita mendengar firman dan kita lakukan, ada kuasa mujizat yang bekerja. Itu sebabnya Alkitab mencatat, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ini adalah orang kusta yang pada waktu itu belum ditemukan obatnya. Seorang dari mereka ketika menyadari bahwa dirinya telah sembuh, orang itu kembali kepada Tuhan, saudara. Ketika menyadari bahwa kustanya sudah tidak ada lagi. Sekali lagi, ia kembali kepada Tuhan, memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur, menyembah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Saudara-saudara, tetapi Yesus menjadi sangat heran. Kemudian Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Saudara perhatikan, Tuhan itu mau hati saya dan saudara setiap hari dipenuhi dengan ucapan syukur. Katakan amin. Jangan tunggu semuanya telah berubah menjadi baik, baru Anda dan saya bersyukur. Tetapi bersyukurlah, sebab Tuhan itu baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara, selanjutnya wujud ucapan syukur yang real dalam perbuatan anak-anak Tuhan adalah menjaga dan mempertahankan kemerdekaannya. Kalau orang bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan karuniakan, tetapi ia menyia-nyiakan, mengabaikan kemerdekaannya yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya, apakah ini dapat dikatakan mengucap syukur? Orang yang mengucap syukur atas kemerdekaan yang diberikan pasti akan menjaga dan mempertahankan kemerdekaannya. Saudara, kalau kita tidak menjaga dan mempertahankan kemerdekaan kita dengan sungguh-sungguh, sangat mungkin kita akan jatuh kembali dalam dosa. Nah, oleh karena itu, kita harus benar-benar serius menjaga dan mempertahankan kemerdekaan kita sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lah, caranya bagaimana? Yang pertama, saudara, kita harus berani berkata tidak pada semua keinginan yang berpotensi mengakibatkan kita jatuh lagi dalam dosa. Sekali lagi saya katakan, kita harus berani berkata tidak pada semua keinginan yang berpotensi mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi untuk berani berkata tidak kepada dosa, banyak orang yang tidak memiliki kekuatan. Apa sebabnya? Wong berkata tidak saja kok, tidak memiliki kekuatan. Firman Tuhan berkata, karena hatinya itu dikuasai oleh keinginan daging. Itu sebabnya kenapa Paulus berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, saudara-saudara, jadi faktor ketidakmampuan berkata tidak terhadap dosa itu adalah karena pengaruh daging. Nah, oleh karena itu, hiduplah dalam roh supaya kita tidak dikuasai oleh keinginan daging. Bagaimana menjaga dan mempertahankan kemerdekaan kita? Yang kedua adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan memfungsikannya. Mengapa? Karena saudara, perjuangan kita di dalam dunia ini selagi kita hidup,
Itu firman Tuhan katakan bukan darah dan daging. Itu adalah bicara manusia. Jadi musuh kita di dalam dunia ini adalah bukan manusia. Bukan sesama kita, bukan tetangga kita, bukan orang yang tidak suka sama kita, bukan orang yang benci pada kita, tetapi musuh kita itu adalah roh jahat, kuasa iblis dan kuasa setan. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal yang ke-6. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan kita ini harus mengenakan perlengkapan senjata Allah dan memfungsikannya. Bukan hanya memiliki, tetapi memfungsikannya. Apa perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada anak-anak Tuhan? Bukan pedang, saudara. Bukan samurai, bukan bumerang, bukan pisau, bukan senapan, bukan pistol, bukan. Senjata anak Tuhan itu adalah senjata rohani. Berupa apa? Kebenaran, keadilan, kemudian kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Diberikan juga perisai iman, luar biasa. Di dalam firman Tuhan dikatakan dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan bukan sebagian panah berapi dari si jahat. Dikatakan kita dapat memadamkan semua panah berapi dari si jahat. Tidak ada satupun yang bisa tembus mengenai anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan mengambil iman dan memfungsikannya itu sebagai perisai. Kemudian yang berikutnya adalah berketopongkan keselamatan. Itu adalah helm yang menutupi kepala. Sebagai pusat pemerintahan dari kehidupan kita, itu ada di sini. Saudara. Ini harus selamat dulu. Kalau ini tidak selamat, resikonya saudara semuanya jadi rusak. Selain daripada itu, pedang roh, ya, semua perlengkapan senjata yang lain itu adalah kelengkapan senjata untuk bertahan. Tapi di sini dikatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi senjata untuk melakukan sebuah serangan kepada musuh kita itu adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam nama Yesus, hai iblis, keluar. Ini firman Tuhan yang diucapkan dan iblis keluar. Selain daripada itu, senjata yang berikutnya adalah doa. Nah, oleh karena itu ini sangat penting. Ya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Bagaimana menjaga dan mempertahankan kemerdekaan kita? Yang ketiga adalah menggunakan waktu yang masih tersisa untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kata tersisa di sini bukan sisa setelah kita bekerja dan kita menjadi capek. Bukan itu. Tapi yang tersisa itu adalah ketika kita mengenal Tuhan dalam usia berapa. Nah, pada saat awal kita mengenal Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang, itu adalah waktu sisa yang dimaksudkan di sini. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk menuruti keinginan manusia, tetapi menuruti kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, waktu adalah karunia Tuhan yang sangat berharga. Anda bisa gunakan waktu 24 jam sehari untuk apapun. Untuk hal-hal yang positif atau untuk hal-hal yang negatif. Untuk membangun hidup Anda atau untuk menghancurkan hidup Anda. Dalam waktu 24 jam itu Anda bisa lakukan. Untuk merendah masa depan Anda atau untuk merusak masa depan Anda. Untuk membangun keluarga Anda atau untuk menghancurkan keluarga Anda. Untuk membangun gereja Anda atau untuk merusak Anda, merusak gereja Anda. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atau untuk melakukan apa yang menjadi kehendak setan. Saudara, kalau Anda memberi peluang pada keinginan daging, itu adalah kesempatan yang baik yang ditunggu oleh iblis
untuk mulai melakukan ekspansi dan menjajah serta memperbudak Anda kembali, walaupun sebelumnya Anda telah sungguh-sungguh dimerdekakan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri bersama. Kita akan naikkan sebuah pujian untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari katakan terima kasih. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari mulai bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya undang Bapak Pendeta Harun untuk maju ke depan dan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hidup kami Tuhan sudah merdekakan dengan harga yang mahal. Dan sebab itu biarlah kami mengisi kehidupan kami yang sudah merdeka untuk tidak berbuat dosa, tetapi bersyukur kepada Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, berkati seluruh jemaat-Mu agar mereka makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi dan pakai lebih lagi untuk melayani Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudara, silakan duduk. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, saya akan menyampaikan warta gereja. Yang pertama tentang jam ibadah. Minggu depan, ibadah raya 1 pukul 7 sampai pukul 8. Ibadah raya 2 pukul 9 sampai pukul 10. Ibadah raya 3 pukul 17 sampai pukul 18. Dan saudara, dalam ibadah raya baik 1, 2, dan 3 minggu depan akan disertai perjamuan kudus. Dan saudara diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persepuluhan saudara. Kemudian kalau hari ini ada saudara yang akan memberikan persembahan, saudara bisa memasukkan persembahan saudara di amplop yang sudah disediakan. Dan pada waktu keluar saudara bisa masukkan di kotak persembahan yang ada di pintu keluar. Kemudian yang selanjutnya saudara, mohon Bapak Ibu, jemaat dan saudara-saudara dimanapun saudara berada, tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimanapun saudara berada. Yang selanjutnya saudara, saya akan sampaikan beberapa jemaat yang terkasih yang dalam minggu ini berulang tahun. Adalah Ibu Ernawati, ulang tahun tanggal 22 Agustus. Kemudian Bapak Irianto Santoso pada tanggal 26 Agustus. Ibu Agustina Makaginsar tanggal 26 Agustus. Dan yang terakhir adalah Saudara Alit Rinto Purnomo, ulang tahun tanggal 27 Agustus. Atas nama Gembala, Majelis, dan seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga dengan bertambahnya usia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semakin dewasa di dalam Tuhan dan semakin cinta Tuhan. Katakan amin. Selanjutnya saudara, ada berita sukacita, yaitu berita kelahiran. Sukacita dan kebahagiaan pasangan suami istri Bapak Christopher dan Ibu Lydia semakin lengkap saudara. Karena pada tanggal 27 Agustus 2020 pasangan ini telah dikaruniai putra pertama oleh Tuhan dan mereka beri nama Dominic Ethan Purnomo. Sekali lagi atas nama Gembala, Majelis, beserta seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Tanah Mas, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada pasangan Bapak Christopher dan Ibu Lydia. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita berdiri bersama. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Seluruh rangkaian ibadah mulai dari awal sampai akhirnya tetap berada di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Engkau mengetahui setiap kebutuhan dan pergumulan. Tapi kami percaya oleh karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, segala pergumulan mereka boleh mendapat jawaban dari Tuhan. Terima kasih. Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati studi anak-anak kami, baik yang masih sekolah maupun yang duduk di bangku kuliah. Kami menyerahkan semuanya. Apapun yang mereka butuhkan kami percaya semua ada dalam cover Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu, semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kiranya anugerah, berkat, rahmat, dan kasih Tuhan boleh tercurah dalam kehidupan mereka semua. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, jika sebentar saudara-saudara akan pulang, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan penyertaan Tuhan, pulanglah sebagai orang merdeka. Sebab Tuhan berfirman,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.